Nama saya Luz Clarita Meha dengan NIM channel E021051 dari Prodi Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, di mana dosen pengampunya yaitu Bapak Wirmi Eka Putra. Yang pertama yaitu 1. Definisi pajak penghasilan. Pengertian pajak penghasilan atau PPh menurut para ahli perpajakan Siti Resmi dalam bukunya dijelaskan bahwa pajak penghasilan atau PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun pajak. Secara umum, PPh atau pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hibah, dan lainnya. 2. Siapa sajakah subjek pajak itu? Subjek pajak penghasilan menurut ahli perpajakan Siti Resmi dalam bukunya disebut bahwa subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, subjek pajak dapat dikelompokkan sebagai berikut, yaitu 1. Subjek pajak orang pribadi. Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau di luar Indonesia. 2. Subjek pajak warisan yang belum terbagi. Sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti. Menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Hal ini dimaksud agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan. 3. Subjek pajak badan. Badan adalah sekelompok orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, yaitu meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi, massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 4. Subjek pajak bentuk usaha tetap atau BUT. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatannya di Indonesia. 3. Jenis objek pajak penghasilan. Menurut Siti Resmi, dalam bukunya disebutkan bahwa objek pajak merupakan segala sesuatu atau barang, jasa, kegiatan, atau keadaan yang dikenakan pajak. Sedangkan berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang termasuk objek pajak berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan yang termasuk objek pajak adalah 1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. 2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. 3. Laba usaha. 4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. 5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. 6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. 7. Dividen dengan nama dalam bentuk apapun termasuk dividen dari usaha asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. 8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak. 9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. 10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11. Keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. 12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing. 13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. 14. Premi asuransi. 15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. 16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. 17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah. 18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dan 19. Surplus Bank Indonesia. Baiklah, sampai di sini hasil presentasi dari PPT saya. Terima kasih.